Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you this morning? I hope you are happy and healthy then. Okay students, welcome back with me Miss Dina in our English class today. Today we are going to learn about simple present tense. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat sederhana dengan menggunakan bahasa Inggris. Okay, without any further ado, let's get to the lesson. Let's get started. So, what is simple present tense? Simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah kejadian dalam bentuk sederhana. Nah, kapan sih kita gunakan simple present tense? Yang pertama, untuk mengungkapkan fakta. Contoh kalimatnya adalah The sun rises from the east, yang artinya matahari terbit dari sebelah timur. Yang kedua adalah untuk menyatakan rutinitas atau kebiasaan. Contoh kalimatnya adalah We pray 5 times a day, yang artinya kita sholat 5 kali sehari. Yang ketiga ada perintah atau larangan. Contoh kalimatnya Open the door, artinya buka pintu itu. Yang keempat ada jadwal tetap. Contoh kalimatnya adalah The class starts at 8 in the morning, yang artinya kelas dimulai pukul 8 di pagi hari. Nah, bagaimana membuat kalimat dengan pola simple present tense? Yang pertama yang kita butuhkan adalah subjek. Anak-anak Miss masih ingat kan subjek itu apa-apa aja? Ya, I, you, we, they, she, he, it. Tapi dalam contoh ini Miss contohkan I, we, she, he. Yang kedua yang kita butuhkan adalah verb atau kata kerja yang nanti akan kita tambahkan s or es di belakangnya sesuai dengan subjek dari kalimat tersebut. Contoh kalimatnya, saya bermain bulu tangkis. I play badminton. Kami bermain bulu tangkis. We play badminton. Dia perempuan bermain bulu tangkis. She plays badminton. Dia laki-laki bermain bulu tangkis. He plays badminton. Bisa kita lihat di sini ketika subjek he and she, kata kerja play-nya ditambahkan huruf s. Nah, apa saja sih subjek yang kita tambahkan s or es di belakang verb-nya? Dia adalah she, he, and it. She dia perempuan, he dia laki-laki, it untuk kata ganti benda. Jadi untuk subjek she, he, it, kata kerjanya ditambahkan s or es. Nah, kenapa kata kerjanya ditambahkan s or es? Karena subjeknya she, he, and it. That's the structure. Contoh kalimatnya adalah she cleans her room. Kenapa ditambahkan s di kata kerja cleans? Karena subjeknya she. And she washes her clothes. Kata dasar dari washes adalah wash ditambahkan es karena subjeknya she. He plays football. Kata dasar dari plays adalah play ditambahkan s karena subjeknya he. He goes to school. Ditambahkan es karena subjeknya he. Kata dasar dari goes adalah go. It eats fish. Kata dasar dari eats adalah eat. Kenapa ditambahkan s? Karena subjeknya it. Kemudian perhatikan lagi di sini ada kata kerja yang ditambahkan s, ada kata kerja yang ditambahkan es. How come? Kenapa ya? Jadi yang pertama kata kerja yang ditambahkan es itu adalah kata kerja yang berakhiran huruf x. Contoh kalimatnya adalah My brother fixes his laptop. Fixes, kata dasarnya adalah fix, berakhiran x, ditambahkan es karena subjeknya my brother or he. Kemudian kata kerja yang ditambahkan es adalah kata kerja yang berakhiran ch. Contoh kalimatnya, she watches cartoon every morning. Watches adalah kata dasar dari watch, berakhiran ch, ditambahkan es karena subjeknya she. Jadi fixes itu kata dasarnya adalah fix, watches kata dasarnya adalah watch, ditambahkan es karena berakhiran x and ch. Kemudian kata kerja yang ditambahkan es untuk subjek she, he, it adalah kata kerja yang berakhiran sh. Contoh kalimatnya adalah
Akbar washes his shoes twice a week. Washes itu kata dasarnya adalah wash. Kemudian kata kerja yang berakhiran O juga ditambahkan es untuk subjek she, he, it. For example, she goes to school by bus. Kata dasar dari goes adalah go, ditambahkan es karena berakhiran O untuk subjek she, he, and it. Jadi kata kerja yang berakhiran x, ch, sh, and o ditambahkan es di belakangnya khusus untuk subjek she, he, and it. Fix menjadi fixes, watch menjadi watches, wash menjadi washes, go menjadi goes. Nah, bekerja itu bahasa Inggrisnya adalah work, mereka bekerja di bank. They work at the bank. He works at the bank. Dia bekerja di bank. Berbicara bahasa Inggrisnya adalah speak. Saya berbicara bahasa Inggris dengan lancar. I speak English fluently. She speaks English fluently. Dari mana sih kita bisa tahu kalimat tersebut menggunakan pola simple present tense selain menggunakan kata kerja dasar atau ditambahkan s or es untuk subjek she, he, it? Nah, penandanya adalah kalimat tersebut menggunakan adverb of time atau keterangan waktu. For example, every day, every week, every month, 4 times, 5 times, 6 times, itu disesuaikan ya, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Kemudian penanda yang lain adalah menggunakan adverb of frequency atau kata keterangan perulangan, seberapa sering sesuatu itu diulang. For examples, always, often, sometimes, seldom, once, twice. For example, my mother goes shopping twice a week. He sometimes does his homework at night. Oke, sekarang kita masuk the negative form in simple present tense atau bagaimana cara membilang tidak dalam bahasa Inggris di pola simple present tense. Nah, bahasa Inggris tidak itu adalah don't yang berasal dari kata do not and doesn't yang berasal dari kata does not. Pola kalimatnya itu adalah subject plus don't or doesn't plus verb plus object or complement. I don't eat rice, we don't eat rice, she doesn't eat rice, he doesn't eat rice. Jadi, untuk subjek she, he, it, kata tidaknya, bentuk negatifnya menggunakan doesn't. Now, look at the example of negative form in simple present tense, don't and doesn't. Untuk subjek I, you, they, bentuk negatifnya menggunakan don't. Untuk subjek she, he, it, bentuk negatifnya menggunakan doesn't. Nah, sekarang bagaimana sih caranya bertanya dengan menggunakan pola simple present tense? Yang pertama yang kita butuhkan adalah do and does. Nah, untuk subjek I, you, they menggunakan do, subjek she, he, it menggunakan does. Contoh kalimat tanyanya adalah, do you like spicy food? Do they like spicy food? Does she like spicy food? Does he like spicy food? Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara menjawab pertanyaan di pola kalimat simple present tense. Contoh kalimat tanyanya adalah, does he play football? Yes, he does. Kalau jawabannya iya. Kalau jawabannya tidak, no, he doesn't. Do you like spicy food? Kalau jawabannya iya, yes, I do. Kalau jawabannya tidak, no, I don't. So, anak-anak Miss sekarang sudah tahu kan bagaimana cara membuat kalimat dengan pola simple present tense? Please watch the video, silakan kamu pahami, kamu pelajari, kamu catat di buku kamu grammar ini. I think that's all about our material. If you have any question related to our material today, please ask me by WhatsApp. Keep on learning. See you in our next meeting. Assalamualaikum.